Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih pada keterangan dari Syekh hafizahullah ta'ala, apa yang disebutkan oleh Syekh Adil hafizahullah tentang Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Beliau banyak sekali memperingatkan murid-murid beliau dari bahaya ahlul ahwa'i wal bid'ah, baik dari kalangan ikhwanul muslimin dan juga dari kalangan takfiriyin. Itu sering sekali ya ikhwan, khususnya di negeri Yaman, banyaknya takfiriyin, al-Qaidah, ikhwanul muslimin. Dalam keseringan beliau memperingatkan bahaya pemikiran-pemikiran ini tadi, juga tidak sedikit dari murid-murid beliau yang ikut atau beralih kepada pemahaman-pemahaman takfiriyin seperti itu tadi. Contoh misalkan ikhwanul muslimin. Dulu Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i sering mentanbih, bahkan mengatakan ikhwanul muslimin al-ikhwan al-muflisun, kata beliau. Ditanbih terus beliau memperingatkan bahaya pemikiran ini tadi. Bahkan beliau mentahdzir al-jum'iyat yang ada hubungan dengan al-ikhwan al-muslimin, pemikiran-pemikiran ikhwan al-muslimun, seperti Hizbur Rasyad, Jum'iyatul Hikmah, Jum'iyatul Ihsan, dan yang lainnya. Dan ternyata di sela-sela tahdzir beliau terhadap jamaah-jamaah ini tadi, tidak sedikit juga murid-murid beliau yang ikut pemahaman mereka. Contoh misalkan di Aden ada Jum'iyatul Hikmah. Jum'iyatul Hikmah itu merupakan wadah untuk orang-orang ikhwanul muslimin yang ada di kota Aden. Demikian juga misalkan murid beliau yang berjalan bersama al-ikhwan al-muslimin di kota Aden seperti Abdullah Al-Marfadi. Ini ma'ruf, mustafid min qudama tullabi Syekh Muqbil. Bahkan sebagian masyayikh salafiyin yang sekarang ini dulu sempat belajar di Abdullah Al-Marfadi, namun sekarang berjalan ala tariqati ikhwanil muslimin wa indahu syai' min at-takfir wa al-khuruj ala hukam dan yang semisalnya. Kemudian kata beliau, qauluhu rahimahullah, ka jama'ati tabligh, seperti jama'ati tabligh. Kalau di Yaman dikenalnya dengan istilah jama'atud dakwah, ya, jama'atud dakwah. Apakah ada di Yaman? Jawabannya ada, ya. Dia lebih tahan banting dibandingkan kita ini. Bahkan di atas bukit, kemarin ketika kami perjalanan dari Tarim menuju Syiher, mereka bawa kantong kresek, itu jauh tinggi sekali di atas bukit, jalan kaki, ya. Jamaah at-tabligh, jama'atud dakwah dikenalnya. Wa hiya jama'atun mubtada'atun jahilah la tahtammu bil aqidah. Ini jamaah yang mubtada'ah, jahilah, bodoh, tidak perhatian terhadap akidah. Wala tuharib asyirk, tidak memerangi kesyirikan. Wala tahtam bil ilm, tidak juga punya perhatian terhadap ilmu. Wa katsirun min kibarihim wa muassisihim sufiyah jahalah, dan kebanyakan dari pentolan-pentolan mereka serta muassis mereka itu sufiyah dan jahalah. Yughallibuna janibad da'wah walau ala jahlin, mereka lebih mementingkan urusan dakwah meskipun di atas kebodohan. Walau kana man ma'ahum indahu syirkiyat, meskipun orang yang bersama mereka itu ada kesyirikan.
wa adam ma'rifatin bil aqidatis sahihah, dan tidak memiliki pengetahuan terhadap akidah as-sahihah. Wala yubaluna bihadza, mereka tidak peduli dengan ini. Ahammu syai'in ay yakhruja ma'ahum wa yad'u walau kana ala jahlin wa syirkin wa bid'ain. Perkara yang terpenting bagi mereka yaitu keluar bersama mereka yang dikenal dengan khuruj, wa yad'u, berdakwah meskipun di atas kebodohan dan kesyirikan dan kebid'ahan. Fahiyala tansiru biha al-islama, atau fahiyala yantasiru biha al-islamu wal muslimun. Nah, ini kelompok yang Islam tidak akan menang dengannya, kaum muslimun juga tidak akan menang dengannya. Disebutkan di situ ada faedah. Qala Ibnu Hazm, ma nasarallahu al-islam bimubtadi'in. Ya. Ma nasara al-islama bimubtadi'in. Allah tidak akan menolong Islam ini dengan perantara orang mubtadi'. Maksudnya tidak akan menolong di sini, menolong Islam ini tidak akan tegak Islam yang benar dengan perantara mubtadi', ya. Bal tufsid katsiran, bahkan jamaah ini banyaklah ngerusak. Wa in kana laha juhdun, meskipun ada usaha, ada upaya, ada jasa. Wa ta'assara biha ba'dul awam, sebagian awam ada yang ta'assar, terpengaruh. Walakin man dakhala ma'ahum yakunu jahilan tula umrihi, akan tetapi orang yang gabung bersama mereka dia akan bodoh sepanjang umurnya. Syirkuhu ma'ahu wa jahluhu ma'ahu, kesyirikannya, kebodohannya bersama dia selama-lamanya. La yahtammuna bil ilmi wala bil aqidah, ini kelompok yang tidak ada perhatian terhadap ilmu dan akidah. Fahaula yubta'ad anhum, ini mereka perlu dijauhi. Wa yuhadzar minhum, perlu diwaspadai. Wa yutlabul ilmu syar'i alladhi yuniru lakat tariq, dan ilmu syar'i itu dicari dari orang yang bisa menerangi jalan untukmu. Fa idza ta'allamta fa'mal wa 'allim wad'u ila Allahi 'ala basiratin, kalau engkau sudah belajar maka amalkan, ajarkan, dan ajak orang kepada Allah Azza wa Jalla di atas basirah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, katakan ya Muhammad, hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Antum lihat di sini ayat ini syarat dan ketentuan dalam berdakwah. Yang pertama, hadhihi sabili ad'u ila Allah, menjelaskan manhaj. Rasul diperintahkan untuk menyampaikan, ini loh jalanku, dakwaku, agamaku, metodeku. Ad'u ila Allah, dakwaku adalah dakwah yang mengajak kepada Allah Azza wa Jalla, bukan mengajak kepada kelompok, bukan mengajak kepada golongan, bukan mengajak kepada tajammu'at. Ad-da'wah ila Allah ala basiratin, dakwah yang dibangun di atas basirah. Wa man ittaba'ani, yaitu dakwanya juga orang-orang yang mau mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah, aku bukan termasuk golongan kaum musyrikin. Antum lihat di sini, dakwah ilallah adalah dakwah yang dibangun di atas basirah. Itulah dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ta'allamta faballigh walau kana al-muballigh qalilan, kalau engkau sudah belajar maka sampaikan meskipun yang disampaikan tadi sedikit. Walau ayatan au haditsan, meskipun satu ayat atau satu hadis. Au faidatan min fawaidil ilm, meskipun satu faedah dari fawaid al-ilm. Amma an takuna jahilan bidinika fa anta tahtaju ila da'wa qabla an tad'u ghairaka.
Adapun engkau masih dalam kondisi keadaan bodoh terhadap agamamu, maka engkau pada hakikatnya butuh kepada dakwah, bukan engkau berdakwah. Ya, engkau butuh kepada dakwah sebelum engkau mendakwai orang lain. Wa yahsunu huna dzikru ma naqalahu syekhuna rahimahullah fi hadhi da'watuna wa aqidatuna. Dan sangat bagus di sini kita sebutkan apa yang dinukilkan oleh Syekhuna Muqbil. Beliau Syekh Muqbil menyebutkan dalam bukunya hadhi da'watuna wa aqidatuna an Syekhina Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi rahimahullah. Syekh Muqbil menukilkan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wasabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wasabi rahimahullah ta'ala, beliau termasuk ulama dakwah salafiyah di negeri Yaman. Alhamdulillah, anak pribadi sempat bertemu dan melihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wasabi. Beberapa kali beliau datang ke kota Aden, muhadarah di Fiyush. Jadi pernah ketemu wajah beliau. Beliau termasuk ulama senior di negeri Yaman. Beliau termasuk temannya Syekh Muqbil dan juga muridnya Syekh Muqbil. Bahkan dari sekian murid-murid Syekh Muqbil yang ada di negeri Yaman yang senior, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wasabi adalah orang yang pertama kali berjumpa dengan Syekh Muqbil. Pada saat itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wasabi berjumpa dengan Syekh Muqbil di Saudi Arabia. Ya. Kemudian beliau pulang ke Yaman, beliau berdakwah di Yaman dan beliau sempatkan belajar dengan Syekh Muqbil. Sekian bulan beliau belajar dari Syekh Muqbil, kemudian beliau pulang lagi ke Hudaidah. Kemudian dakwah, kemudian ke Dammaj, kemudian dakwah, kemudian ke Dammaj. Jadi beliau termasuk murid Syekh Muqbil dan beliau juga termasuk teman Syekh Muqbil dalam menyebarkan dakwah salafiyah di negeri Yaman. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wasabi ini markis beliau di Hudaidah. Dulu ada beberapa orang Indonesia yang di sana, ya, tempat Hudaidah itu panas. Untuk saat ini tidak ada orang Indonesia yang belajar di sana. Bahkan di markis As-Salam, tempatnya Syekh Muhammad bin Abdullah Ba Musa, itu juga tidak ada orang Indonesia. Kalau dulu ada orang Indonesia, subhanallah, sampai di wilayah Hudaidah pun sebagian orang-orang Indonesia itu ada. Namun dikarenakan kondisi perang yang ada di Yaman, ya, wilayah Hudaidah banyak dikuasai oleh Hawasa, sehingga tidak diterima orang-orang asing untuk belajar di sana. Ya. Wa amma jama'atut tabligh, kata Syekh Al-Wasabi, adapun jama'atut tabligh, fa ilaika ma masih Syekh Muqbil, ya. Wa amma jama'atut tabligh fa ilaika ma katabahu al-akh al-fadhil Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi faqala hafizahullah. Adapun tentang jamaah tabligh, ini loh, silakan engkau baca apa yang telah ditulis oleh al-akh fadhil Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi. Ya ikhwan, ya thalabul ilm, ini termasuk keistimewaan Al-Syekh Al-Imam Al-Allama Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Al-Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, di antara keistimewaan beliau banyak kita jumpai dari tindakan-tindakan beliau langsung. Bahkan di kitab-kitab beliau Syekh Muqbil ihalah, menukilkan fawaid dari murid-murid beliau. Jadi kalau beliau misalkan ada murid beliau yang bahas suatu masalah, lalu bagus dimasukkan oleh Syekh Muqbil di karya tulis beliau, kemudian dinukilkan nukilan tersebut. Itu banyak sekali, bukan sekali dua kali atau satu atau dua, banyak. Antum yang rajin membaca buku-buku Syekh Muqbil akan menjumpai yang seperti itu. Beliau mengihalah fulan. Dan ini min bab barakatul ilm, ya. Dan juga dicontohkan oleh beliau, Syekh Muqbil tidak gengsi, yastafid, ya, yastafid minal ulama wa yastafid min tullabihi. Hakadha Syekh Muqbil. Bahkan di salah satu karya beliau seperti kitab Al-Jami'us Sahih min Dalailin Nubuwah, ya, Al-Jami'us Sahih min Dalailin Nubuwah, sehingga anak Al-Jami'us Sahih min Dalailin Nubuwah atau Al-Jami'us Sahih fil Qadar, tapi sehingga anak Al-Jami'us Sahih min Dalailin Nubuwah. Syekh Muqbil menukilkan takhrijul hadis
min Ustadzil Qarnain. Ya, dari Ustadz Dzulqarnain, dinukilkan oleh Syekh Muqbil. Ini Al-Akh Dzulqarnain Al-Andunisi punya bahas begini panjang lebar sampai beberapa halaman, 4 halaman atau 5 halaman dari Syekh Ustadz Dzulqarnain disebutkan Syekh Muqbil dalam buku beliau. Jadi beliau tidak gengsi. Beliau istifadah dari murid, beliau istifadah dari para ulama. Demikian juga ya ikhwan, ilmu itu tadi. Kita nastafid ba'duna min ba'd. Kita ngambil faedah dari sebagian teman-teman kita yang lain. Ilmu itu jangan gengsi, ya. Kalau antum gengsi-gengsian, kalau antum merasa sok pandai, sok hebat, antum tidak akan dapat ilmu. Kuncinya jangan gengsi untuk istifadah dari ikhwanuka, apalagi dari orang yang lebih senior dibandingkan kita semua. Kata Syekh Al-Wasabi hafizahullah taala, ya'maluna bil ahadits ad-dha'ifah balil mawdu'ah wa ma la aslalaha. Jama'atut tabligh, mereka suka mengamalkan hadis-hadis yang dhaif, bahkan hadis-hadis yang maudhu'. Kitab apa yang biasa masyhur mereka pakai dalam bab ini? Jama'atut tabligh, Fadail al-amal, Fadilah amal, atau kitab yang lain? Selain itu ada 2 kitab dia biasa. Selain Fadilah amal, Muntakhab. Muntakhab. Masya Allah, Abu Zainu ini kalmilah fit ta'am. Itu penting ikhwan, ya. Memang sebagian ikhwan-ikhwan kita salafiyin itu ruwaibidah, sebagian, dan katakan sebagian, maka mungkin sebagian doat juga seperti itu. Kadang kita ini mentahdzir orang, kelompok, kita tuh tidak tahu penyimpangannya, bahkan buku yang kita tahdzir aja nggak tahu. Ya, makanya belajar, ya. Fana ansah ikhwa salafiyin ayata'allamu. Yang kedua, tujad fihim bid'un katsirah. Kitab yang paling bagus ya ikhwan dalam menjelaskan bab ini tadi, ada 2 kitab dari karya ulama Saudi Arabia. Kita nggak usah pakai ulama Yaman, nanti antum bilang keras, ya. Tapi 2 kitab ini, walaupun karya ulama Saudi Arabia, banyak yang tak tahu, ya, karena tidak setiap orang belajar itu punya himmah yang ditanbih oleh Syekh Muhammad Ba Musa itu, himmah untuk ya'rif ar-rijal, man as-siqah, man dhaif, wa man marjuh, dan yang semisalnya. Kitab yang paling bagus, kitab yang ditulis oleh Syekh Hamud At-Tuwaijiri, ya, Al-Qaulul Baligh, Al-Qaul Al-Baligh, karya Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Kemudian kitab yang kedua yang bagus, Al-Mawrid Al-Azb Az-Zulal, karya Syekh Ahmad An-Najmi. Itu juga bagus. Kemudian kata Syekh Al-Wasabi, tujad fihim bid'un katsirah bal inna da'watahum mabniyatun 'alal bid'ah id umudu da'watihim al-faqri huwal khuruj bihadza tahdid. Ya, kata beliau banyak bid'ah-bid'ah yang lain, bahkan dakwah mereka itu dibangun di atas kebid'ahan. Karena tonggak inti dakwah mereka adalah al-khuruj, dengan jumlah hari yang dibatasi. Min kulli syahr 3 ayyam wa fi sana 40 yawman wa fil umri 4 ashhur, ya, wa fi kulli usbu' jaulatun fil masjid alladhi tusalli fihi wa tsaniyah mutanaqqilah. Ya. Jadi ada batasan mereka, ada 3 hari. Kalau mau sepekan itu ada 3 hari, kalau mau sebulan, setahun ada paling enggak, kalau mau sebulan itu ada 3 hari, kalau mau tahunan ada 40 hari, kalau mau seumur paling enggak 4 bulan, minimal ada seumur hidup 4 bulan sekali, atau setiap pekan itu
ada jaulah fil masjid, ada apa namanya, jaulah ya, keliling di masjid yang antum bisa sholat, atau pindah-pindah. Yarawna anna da'wa ila tauhid tanfirun lil ummah. Mereka mandang dakwah kepada tauhid itu bisa membuat lari umat. Yarawna anna da'wa ila sunnah tanfirun lil ummah. Dakwah kepada sunnah mereka menganggapnya sebagai tindakan membuat jauh umat. Yaqul amiruhum bil Hudaidah, pentolan mereka yang di Hudaidah itu mengatakan, bid'atun tajma'un nas khairun min sunnatin tufarriqu bainahum. Ya. Bid'ah yang bisa mengumpulkan orang itu jauh lebih baik dibandingkan sunnah yang memisah-misahkan orang. Ya. Ada jamaah tabligh ya. Ada. Anak kakit juga. Pas dari Tarim menuju Syeher, bawa kresek di atas bukit. Kata Syekh Abdullah, Abdurrahman, jamaah dakwah. Di Saudi ketemu lah anak. Kemarin setelah ketemu orang Yaman, dinasihatinya, ya namanya ngomongnya bahasa Arab, antum dakwah begini katanya. Terus dia nyebutkan tokoh-tokoh di Yaman yang dijadikan rujukan, tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin dan yang Sufiyah dan yang lainnya. Yukinnunal adawa li ahli sunnah, atau yukinnunal adawata li ahli sunnah. Yukinnun, menyimpan permusuhan kepada ahli sunnah. Yuzahidunan nasa anil ilmi talmihan wa tasrihan, membuat zuhud orang-orang dari ilmu. Membuat zuhud itu membuat enggan, membuat lari gitu, sungkan terhadap ilmu, baik secara tersirat ataupun secara belak-belakan. Yarawna annahu la najata talmih. Istilah talmih itu samar, tersirat. Kalau tasrih itu belak-belakan. Yuzahidunan nas anil ilmi talmihan wa tasrihan. Kemudian yarawna annahu la najata linnas illa an tariqihim wa yadribuna ala dzalika mathalan bisafinatin nuh man raqiba fiha najah. Mereka memandang tidak ada keselamatan bagi manusia melainkan dengan jalan jamaah tabligh. Mereka contohkan ibarat dakwah tersebut, mereka contohkan ibarat kapalnya Nabi Nuh. Kalau nunggangi kapal selamat, ya. Nah, itu tadi. Wa man lam yarkab halaka. Kalau tidak nunggangi kapal binasa. Wa yaqulun, mereka mengatakan, inna da'watana kasafinatin Nuh. Sesungguhnya dakwah kami seperti kapalnya Nabi Nuh. Tidak usah jauh-jauh ya, kawan. Ana ngasihkan contoh antum. Uwa ana yang suka kesini itu jamaah tabligh. Habis tua umur seperti itu, ya, toko udah hilang satu, ya, kiosnya uak itu kejual karena nggak pernah ditunggu. Dia sering safar dakwah, ilmunya antum lihat sendiri, ngaji juga belum tentu lancar, belepotan, apalagi baca kitab, apalagi segala macam, cuma keliling-keliling, muter sana, ya, mau makan, pernah sakit di masjid. Tapi subhanallah, orang yang seperti ini mati di dakwah. Sempat dijemput anak tuh di tempat dia khuruj, untung masih dekat kampung itu, sakit di masjid, untung nggak mati di masjid. Ya, yang seperti ini nggak ada manfaatnya, ya, nggak ada manfaat. Mereka mengatakan inna da'watana kasafinatin Nuh. Wa qad sami'tu hadzal matsal minhum fil Urdun wal Yaman. Kan kata Syekh Mukbil, kata Syekh Al-Usabi, aku udah pernah dengar permisalan dari mereka seperti ini ketika di Urdun dan di Yaman. Kemudian yang 9, la yahtamuna bi tauhidil uluhiyah wa tauhidil asma'i was sifat. Tidak ada perhatian terhadap tauhid uluhiyah dan asma' was sifat. Innahum ghairu mustaqiddin li talabil ilmi. Nah, mereka tidak siap untuk menuntut ilmu. Wa yarawna al-waqta alladhi yusraf fi talabil ilmi dha'i'an. Qala Syekhuna rahimahullah wa fihim ghairu ma dzukir. Mereka memandang waktu yang dihabiskan untuk menuntut ilmu itu dha'i, hilang sia-sia begitu saja. Kata Syekh Mukbil rahimahullah, wa fihim ghairu ma dzukir. Dan pada mereka itu masih banyak lagi selain yang disebutkan. Kata Syekh Adil, wa min ahsani man takallama alaihim wa allafa fi halihim, termasuk orang yang paling bagus mengkritisi jamaah tabligh dan menulis buku tentang jamaah tabligh, Al-Allamah Hamud At-Tuwaijiri wa ghairuhu min al-ulama. Faraja' ma kutiba fi hadzal jama' al-mubtada'ah. Silakan antum merujuk ke kitab yang ditulis oleh beliau tadi. Wa kana bidayatu hadzal jama'ah fil Hind.
awal muncul kelompok jamaah tabligh ini ada di India. Tsumman imtaddat fil buldan, kemudian tersebar di banyak negeri. Wanzur ma katahu syekhuna fil makhraj minal fitnah. Lihat tulisan Syekh Muqbil. Faqad zakara ma yuntaqad alaihim. Syekh Muqbil menyebutkan apa yang dikritikkan kepada jamaah tabligh, wa takallama alaihim ba'da hadzal kitab bi asyad wa aqwa mimma fihi. Bahkan Syekh Muqbil mengkritisi ya pada kitab ini dengan kritikan yang sangat kuat, sangat keras. Li'annahu dhahara lahum syarruhum aktsar, karena muncul keburukan mereka itu lebih banyak. Wa yunzar wa yuraji' ma katabahu fi kitabi fi kutubihi wa rasailihi an hadzal firqah al-jahilah. Jelas ya? Wallahu taala a'lam. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi bihadza. Anak-anak tahfidz.